أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini sampai pada bagian akhir menjadi mulia karena sedekah. Pada ayat 272 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu untuk memberi mereka petunjuk, tetapi Allah Ta'ala yang memberikan mereka siapa yang dikehendaki untuk beri petunjuk. Ceritanya bahwa dulu mereka itu para sahabat agak keberatan apabila mereka itu berinfak kepada orang-orang yang tidak beriman. Bahkan ada sebuah riwayat dari Ibn Abi Hatim, Ibn Marduwai, dari Ibn Abbas, bahwa Nabi SAW kana ya'muruna alla natasaddaq illa ala ahli Islam. Bahwa Nabi SAW itu memerintahkan kami untuk tidak bersedekah kecuali kepada orang Muslim. Gitu. Lalu, dan itu beberapa hadis ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajibanmu untuk memberi mereka petunjuk. Ini bukan berarti bahwa bukanlah kewajiban kita untuk mengajak orang masuk Islam, tidak. Tetapi jangan sampai dikaitkan antara bersedekah dan keharusan masuk Islam. Jangan sampai dikaitkan antara bersedekah dan harus masuk Islam. Kamu ya saya kasih, jadi kamu masih masuk Islam. Duh, itu kan orang-orang kafir begitu, mengkaitkan antara memberi dan mengharuskan. Mengharuskan mereka masuk Islam. Tidak perlu. Bukan tugas kalian untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Sudah kita baca, gitu ya. Nanti akan kita baca ya. Ayat kursi sudah kita baca. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jangan sampai ada orang kafir kelaparan misalnya, lalu kamu mau saya kasih makanan, mau asal masuk Islam. Loh, ada apa? Bukan tugas kita. Biarkan saja. Nanti setelah dia masuk Islam, terpaksa karena makanan, kembali kafir dia. Bukan begitu. Islam itu bukan sesuatu yang sekedarnya saja, tidak. Islam itu suatu kesadaran
Gitu ya. Orang masuk Islam bukan seperti orang masuk ruangan, masuk kemudian bisa keluar, tidak. Gitu ya. Islam itu keyakinan dalam hati, bukan lalu sekedar ya masuk dan kemudian keluar, tidak bisa, bukan begitu Islam. Suatu keyakinan. Jadi jangan dikaitkan antara memberi dan kewajiban orang itu harus masuk Islam. Lain halnya kalau orang itu misalnya sudah masuk Islam misalnya. Seorang sudah masuk Islam, lalu kita beri semacam boleh saja sebenarnya, tetapi bukan harus. Misalnya begini, misalnya kita berada di suatu daerah misalnya, ya kita sedekah pada mereka, lalu kemudian di samping sedekah, ya kita mengajak mereka, begitu ya. Kalau mereka mau masuk Islam, menerima dakwah kita, alhamdulillah. Tidak mau, jangan di stop. Mungkin orang itu sekarang tidak beriman, minggu depan tidak, bulan depan, tahun depan bahkan. Tidak harus langsung orang itu beriman. Itu ya. Loh, kenapa bisa begitu? Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Pertama itu, yang pertama. Yang kedua, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa ma tunfiqu min khair yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa yang kalian infakkan berupa harta akan Allah Subhanahu wa taala balas. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Ada tiga hal yang mendasari suatu perbuatan. Ada tiga hal yang mendasari terjadinya suatu perbuatan. Pertama bahwa suatu perbuatan itu harus diniatkan karena Allah Ta'ala. Suatu perbuatan harus diniatkan dalam konteks memuliakan Allah Ta'ala. Gitu. Suatu perbuatan harus diniatkan dalam konteks memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok bisa begitu? Karena hanya Allah, karena kita pun berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka segala yang kita kerjakan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Mulianya kita itu karena kita memuliakan Allah Ta'ala. Mulianya kita itu karena kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, wa ma tunfikuna illa itu yang kedua. Yang pertama tadi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, terbalik ya. Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum. Segala yang kita kerjakan itu kebaikannya untuk diri kita. Segala yang kita kerjakan itu kebaikannya untuk diri kita. Apa manfaatnya? Misalnya begini, kita sedekah misalnya. Sedekah yang kita kerjakan itu kebaikannya akan kita rasakan. Berupa apa? Berupa islah dzatul bain. Karena kita bersedekah kepada masyarakat, baik berupa materi, baik berupa nasihat, baik berupa bakti kepada orang tua, baik kepada istri, kepada anak. Itu semua untuk ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Salat misalnya, kita salat di masjid misalnya. Kita salat di masjid. Ada tiga hal ini. Pertama, kita salat di masjid. Kita salat di masjid karena Allah Ta'ala. Yang kedua tadi. Tapi jangan lupa, yang pertama juga ada, yaitu bahwa karena saya sholat di masjid, saya ketemu orang beriman. Saya menjadi saling mencintai kalau saya ketemu orang beriman. Lain halnya saya sholat sendiri di rumah, saya tidak ketemu orang, tidak tahu. Pokoknya saya sholat di rumah. Kalau di masjid, saya ketemu masyarakat. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum
khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ahla adzahum. Orang beriman yang kumpul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak mau kumpul dan tidak sabar. Kumpul, betul ya? Kumpul itu adalah balasan. Nah, itu adalah balasan bagi orang yang sabar lah. Pertama itu untuk kebaikan masyarakat, sedekah, sholat jamaah dan sebagainya, birrul walidain dan sebagainya. Yang kedua karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pahala. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan yang ketiga, kita sedekah oleh Allah Ta'ala dibalas. La yudlamun, tidak dikurangi sedikit pun. Di mana sebuah hadis dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min yaum yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan." Tidak ada hari pasti ada dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang infak itu khalafan, ganti. Gitu ya. Wa ma firman dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian keluarkan diganti Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa yaqul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang tidak mau sedekah itu talafan, rusak, habis pahalanya, habis hartanya, habis. Gitu ya. Yang berdoa ini malaikat yang tidak lihat HP, gitu ya. Yang tidak lihat HP, tidak megang remote-nya TV, malaikat terkabul loh ya, terkabul. Karena mereka berdoa dengan izin Allah Taala. Artinya orang yang infak ada gantinya, insya Allah. Hati-hati, yang tidak infak rusak hartanya. Artinya kita itu mau tidak mau mesti infak. Begitu ya, mesti infak, mesti keluar, baik berupa sabar sholat di masjid, gitu ya, sabar berbakti pada orang tua, kepada istri, kepada anak, gitu ya, kepada tetangga, mendidik seperti begini ini, bagi ustadz sabar, gitu ya, untuk mengajari masyarakat, gitu ya, agar masyarakat ini menjadi baik, berkumpul di sini. Nah, karena kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala buat kita yang duduk di sini. Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang perlu kita cermati, bahwa orang-orang beriman, gitu ya, hadis dari Muslim, gitu ya, beliau bersabda, ini agak panjang hadisnya, saya baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbah min kurabil yaumil qiyamah. Lihat di sini, siapa yang melepaskan seorang beriman dari musibah dunia, nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Allah telah melepaskan dia dari musibah dari kiamat, bukan di dunia, dari kiamat tuh. Bayangkan, ini sama tuh tadi yang saya katakan. Gitu ya. Fali anfusikum yang pertama. Yang kedua ibtigha wajhillah, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yuwaffa ilaikum la antum la tudlamun, dibalas. Tuh, bayangkan. Kebaikannya untuk kita dapat ridha dari Allah Ta'ala dan dapat pahala. Kebaikannya untuk kita islah dhatul bain, karena perbaikan sama muslim. Saya menolong orang-orang beriman karena suatu musibah, loh, begitu ya. Berarti saya merahmati dia, menyayangi dia. Pertama dia menyayangi saya sebagai bentuk rasa terima kasih, dan yang kedua saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga saya dapat pahala. Loh, bayangkan, ada tiga hal. Wa man yassara ala ma'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Siapa yang memudahkan buat orang yang tidak bisa bayar utang, Allah Ta'ala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat segala urusannya. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup auratnya orang beriman di dunia, Allah Ta'ala akan menutup auratnya di dunia dan akhirat. Hati-hati ya. Kalau kita itu pandai-pandai membuka auratnya orang beriman, Allah Ta'ala juga bisa membuka aurat kita. Hati-hati. Jangan kita itu pandai-pandai membuka auratnya orang beriman, mencari-cari, tidak boleh. Allah Ta'ala juga bisa membuka aurat kita. Tutup saja. Ini juga sama dengan saya katakan tadi. Wa man salaka tariqan wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala berada pada pertolongannya seorang hamba selama dia menolong temannya, saudaranya lah, ada di sini. Jadi kalau kita menolong orang itu sebenarnya yang kita harap adalah pertolongan Allah Ta'ala pada kita. Allah Ta'ala berkata, kamu mau saya tolong? Orang itu kamu tolong, nanti mau saya tolong. Begitu ya, pakai nolong orang. Iya, pakai nolong orang. Kamu tolong orang itu, nanti kamu saya rahmati, nanti kamu saya mudahkan urusanmu. Begitu caranya. Allah Ta'ala menciptakan sistem semacam ini agar kita itu menjadi mulia. Saya katakan ya, perhatikan kalimat saya. Agar kita menjadi mulia sebagai manusia. Kalau binatang tidak perlu memikirkan sesamanya, ada tapi kecil sedikit sekali. Manusia tidak. Manusia itu menjadi mulia bukan karena ibadah. Kalau karena ibadah malaikat. Kalau karena ibadah malaikat ibadahnya kalah kita. Tapi malaikat tidak perlu saling merahmati, tidak perlu saling menolong. Tidak diciptakan begitu oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan begitu, diciptakan untuk saling menolong, saling merahmati lah. Hebatnya kita itu waktu kita menolong orang lain. Hebatnya kita itu waktu kita berguna untuk orang lain. Kata Nabi SAW, khairun nas man yurja khair wa yuman syarr. Orang yang terbaik itu orang yang diharapkan oleh orang banyak. Kamu ada masalah, orang itu jawabannya ada jawabannya. Aman dari gangguannya. Yang kedua, wa syarrun nas man la yurja khair wa la yuman syarr. Orang yang terjelek tidak diharapkan dan tidak aman dari gangguannya. Sudah tidak diharapkan, tidak aman dari gangguannya. Gitu ya. Jadilah kita menjadi orang yang terbaik, orang yang diharapkan oleh orang lain. Artinya orang yang paling mulia adalah orang yang diharapkan oleh orang lain dan aman dari gangguannya. Baik. Ayat selanjutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang berjalan pada suatu tempat untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Bayangkan. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala menggampangkan dia ke surga. Ilmu loh ya. Ini bukan mau ke resepsi pernikahan ini lah. Begitu ya. Resepsi lain, pakai batik dia lain, sepatunya lain, jalannya lain, semuanya lain lah. Semangat. Kalau ke pengajian ya kelihatan jalannya. Ini ke pengajian saya tahu. Kalau ini enggak, ini mau ke akad saya tahu. Jalannya sudah lain, bayangannya itu lain. Kerja lain semangat. Tapi kalau segala macam, kalau orang perempuan kalau pergi mau ke manten lebih cantik dari kemantennya. Begitu Anda tidak tahu, saya tahu. Begitu ya, hebat. Tapi kalau pengajian lemes semua, tidak tahu kenapa. Allah alam, ditanyakan sendiri. Begitu ya, berat seperti dibebani oleh ribuan setan begitu, tidak ngerti. Orang kok cari ilmu, begitu ya, yang gagah. Begitu ya, cari ilmu. Ini ilmu yang mengantar pada surga. Ilmu yang membawa pada surga. Jadi kalau orang itu berangkat cari ilmu, berarti dia akan masuk surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah, dan tidak berkumpul suatu kaum di masjid seperti yang sekarang ini terjadi, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari samanya, illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Sakinah, kita itu perlu sakinah, perlu ketenangan kita. Allah letakkan ketenangan dalam diri hati kita, itu yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah,
Lihat, dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh butuh rahmat. Begitu ya, sudah ada ketenangan dalam hati kita, kita dikasih pakaian. Pakaian tuh. Sudah ada ketenangan di dalam, di luar ada pakaian. Nah, pelindung dari segala murkanya Allah taala. Pelindung dari segala murkanya Allah taala. Karena kita itu bisa berbuat dosa yang itu mengundang murkanya Allah taala loh. Begitu ya. Jadi kita duduk di sini ini untuk kebaikan. Tapi ya yang ngundang kan bukan ustadznya. Yang ngundang kan Allah taala. Kan seizin Allah taala yang berada di sini. Nah, gitu ya, seizin Allah taala, bukan ustadznya yang mengundang. Ya, wa haffathumul malaikah. Ada malaikat di sini, dikelilingi oleh malaikat. Kok bisa begitu? Karena malaikat melihat perbuatan kita di sini sebagai kemuliaan. Mengapa? Karena yang kita bahas hal yang paling mulia, yaitu Al-Qur'an, kalamullah. Lalu kemudian waman zakara wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah taala menyebutkan pada malaikat sekitar ini loh, ada orang yang kumpul-kumpul di masjid untuk membahas kitabullah. Lu bayangkan, ini ada orang kumpul-kumpul di masjid membahas kitabullah. Allah taala berbangga. Nah, ini ada orang kumpul-kumpul di masjid untuk membahas firman saya, ucapan saya. Berbangga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini ini bukan orang biasa. Kita di sini ini orang yang istimewa. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita. Loh, siapa? Yang mendatangkan ke sini siapa? Ada undangan tidak? Nah, apa di sini ada biryani? Tidak ada. Lah, tidak ada apa-apa. Tapi mau datang ke sini. Nah, gitu ya. Karena kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Waman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lambat berbuat, ya kedudukannya tidak naik, sudah itu saja. Yang lambat berbuat baik, ya berarti dia amal solehnya sedikit, dan berarti dia kemuliaannya tidak naik-naik, sudah itu saja. Begitu ya. Itulah penjelasan ayat 272. Kita sekarang masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Nah, ada sebagian orang-orang fuqara, bukan masakin, fuqara. Gitu ya. Kalau masakin itu masih punya kemampuan. Nah, gitu ya. Ada lagi yang di bawahnya fuqara. Nah, tidak mampu apa-apa dia. Uhsiru fi sabilillah. Mereka itu gitu ya, terhalang dari membela Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mereka itu terhalang dari membela Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ardi. Tak bisa kemana-mana, tidak ada biaya. Ya perlu biaya. Jihad itu perlu biaya. Dia berangkat perlu biaya. Yang ditinggalkan ada biayanya. Biaya. Iya, kalau menang dapat ghanimah. Kalau kalah bagaimana? Nah, ya dia hidup, mungkin dia hidup kembali, dia berbawa ghanimah, ada. Nah, tidak ada. Nabi juga tidak membiayai. Nabi tidak biayai orang jihad ya. Orang jihad tidak dibiayai Nabi tidak ada. Nabi hanya membiayai dirinya sendiri. Nah, tidak ada. Tidak ada harta yang dikeluarkan untuk membiayai mereka. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tidak ngerti ya, al-jahil menganggap bahwa mereka itu aghnia. Loh, bayangkan. Ya. Mereka menganggap bahwa orang ini kaya, yang tidak minta kok. Kalau tidak punya tuh minta. Gitu ya loh. Kalau ya mungkin kalau Anda tidak punya Anda minta. Ada orang yang tidak punya tidak mau minta. Saya beritahu. Nah, gitu ya maksud Allah taala. Tidak semua orang yang tidak punya itu minta. Ada orang yang tidak punya, dia tidak mau minta. Nah, gitu ya, tidak mau minta dia. Nah, gitu ya. Mereka itu tidak mau minta. Minat ta'affuf. Yahsabul jahilu aghnia min ta'affuf. Afif mereka. Afif itu orang affa itu amsaka. Nah, gitu ya. Mereka
menjaga kehormatan mereka. Ya memang, tapi kan ta'rifuhum bisimahum, kan kelihatan. Orang punya uang, tidak punya uang itu sudahlah, tidak usah dibicarakan, kelihatan. Begitu loh. Ada orang habis makan kelihatan, bangun tidur kelihatan. Begitu loh. Tidak usah dibahas, kelihatan orang itu bahwa dia lapar. Nah, begitu ya, bahwa mereka itu lapar. Ada beberapa hadis di sini bahwa mereka itu adalah Ahlus Suffah, sekitar 400 orang. Bayangkan, Ahlus Suffah itu mereka yang berada di samping kamarnya Nabi SAW. Nabi SAW bersabda mengenai Ashabus Suffah, sebuah riwayat Bukhari Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakar, bahwa Nabi SAW bersabda, man kana indahu ta'am itsnain falyadhhab bi thalatha. Siapa yang punya makanan untuk 2 orang, jadikan untuk 3 orang. Hadis lain juga dari Bukhari Muslim, bahwa dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada saya, ilhaq illa ahli suffah fad'uhum. Nah, kamu panggil ahli suffah, suruh ke sini. Nah, gitu ya. Hadis lain mengatakan, sebuah cerita ini, karena Rasulullah SAW idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qiyamihim fi salatihim. Nabi SAW itu kalau sholat ada yang geblak jatuh, lima bimal khososah, karena kelaparan, berdiri tidak bisa. Tuh, begitu ya. Ini sahabat loh ya. Ini orang yang di Mekah ada yang dimakan, bukan ada yang dimakan, ada yang dimakan. Berangkat ke Madinah untuk ketemu Nabi, lihat wajahnya Nabi. Sahabat itu dari Mekah ke Madinah untuk melihat wajahnya Nabi. Nah, begitu ya, untuk ketemu Nabi supaya bisa ibadah di belakangnya Nabi. Ada tempat tidak ada. Makanan tidak ada makanan. Makanan tidak ada. Nah, orang Madinah itu bukan orang kaya. Kalau orang Mekah orang kaya, pedagang. Kalau orang Madinah tidak kaya. Hatta minal sufa hatta yaqulal a'rab inna haula'i majanin. Orang Badui yang dari luar lihat mereka itu majnun, sampai terjatuh begini, mabuk barangkali mabuk mereka itu, jatuh mabuk berarti sakron barangkali. Nah, betul ya? Padahal mereka itu kelaparan. Nah, begitu ya, bahwa mereka itu kelaparan, tidak ada yang dimakan. Nah, apakah ini suatu kehinaan? Tidak. Suatu kali Nabi SAW bersabda, Nabi berkata kepada sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kalian sekarang ini? Bi khair ya Rasulullah. Baik. Antumul yaum khairun am yawma yughda ala ahadikum bi jafnah wa yurahu alaihi bi ukhra. Kalian itu sekarang lebih baik atau nanti ada hari di mana kalian itu datang satu talam makanan, dimakan, datang lagi talam yang lain. Wa yaghdu fi hullah wa yuruhu fi ukhra. Di pagi hari ada pakaiannya sendiri hullah, nanti sore ganti pakaian lagi. Apa kata sahabat? Oh, nahnu yauma idin khair. Oh, kita nanti hari itu lebih baik Rasulullah, lebih baik dari sekarang. Sekarang makanan tidak ada, pakaian tidak ada. Hari itu ada pakaian, ada makanan. Yu'tina Allahu fanashkur. Allah Ta'ala ngasih rezeki kami saat itu, nanti kami syukur. Apa kata Rasulullah SAW? Bal antumul yawm khair. Kalian sekarang lebih baik. Kalian sekarang dalam keadaan semacam ini lebih baik. Karena ada yang dimakan, tidak ada pakaian, bisa khusyuk sholatnya. Nah, kosong, dadanya kosong dari dunia. Nah, bisa ibadah, kosong. Dan ini dipikir, tidak ada ATM, tidak ada tabungan, HP-nya ada pulsanya mungkin, tidak ada yang mau nelpon, tidak ada yang ditelepon, tidak ada, tidak ada. HP-nya 5, tidak ada pulsanya semua. Begitu ya, tidak ada lah. Bagaimana ya, tenang. Begitu ya, coba sholat misalnya kering satu lah, siapa itu ya? Begitu ya, yang kedua kering lah. Aduh, imamnya ini kepanjangan. Imam ini Allah ya hadis. Jangan panjang-panjang, ini sudah HP ini 3 bunyi semua. Bisa khusyuk? Tidak bisa. Bisa khusyuk lah, tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa.
Kalau orang kosong dari harta, kosong dadanya, hanya iman saja. Itu sudah dibuat begitu oleh Subhanahu wa taala. Begitu ya, dibuat begitu oleh Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan para nabi, "Inna akhlasnahum khalisatan dzikrad dar." Kami jadikan para nabi itu hanya ingat pada Allah Taala saja. Hanya ingat pada Allah Taala saja. Sehingga hatinya itu bisa diisi hafalan Quran, bisa hafalan hadis, bisa. Tapi kalau hatinya diisi segala macam, lupa Quran, lupa hadisnya, lupa, karena segala macam dalam dadanya ini. Nah, itu urusan negara di hatinya semua lah. Ngurus negara ada apa, dibayar apa enggak, buat apa lah. Begitu ya, bukan urusan kita. Nah, coba hanya kita isi dengan berzikir. Nah, begitu ya, tenang hati kita. Andaikan hati kita itu hanya kita pakai untuk ingat Allah Ta'ala, tenang hati kita. Nah, begitu ya. Wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itu tidak minta-minta. Lihaf itu kain yang melingkar begini. Lihaf. Nah, begitu ya. Lihaf itu kain yang melingkar. Kita pakai kain, makanya disebut syamlah. Syamlah itu kain yang kita ikatkan begini. Skaraf. Nah, kain yang kita ikatkan begini itu namanya syamlah. Lihaf juga agak besar, lihaf itu. Kita pakaikan beginilah. Orang itu tidak minta. Gitu ya, dan dia tidak minta-minta lalu orangnya dipegangnya terus bajunya ya, gitu ya, saya minta begini dipegangnya, enggak, nempel pada yang diminta ya, enggak. Ada yang begitu, ada, tapi tidak mau. Wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bihi alim. Allah Taala cepat kalau bicara. Begini ya, kata Allah Taala, sudah tidak panjang-panjang. Apa yang kalian infakkan, saya tahu, kata Allah Taala. Begitu ya, jadi maksudnya Allah Ta'ala begini, tidak usah panjang-panjang. Yang penting kalian infak. Nah, begitu ya, kalian infak, nanti saya balas, saya tahu. Nah, begitu ya, tidak perlu kita infak itu bertanya kira-kira Allah Ta'ala itu tahu apa tidak. Nah, begitu ya, kira-kira Allah Ta'ala itu tahu apa tidak loh. Tahu Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala tahu apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya hendaknya kita, ini pelajaran dari Allah Ta'ala lewat nabinya kepada kita, bahwa kita tidak boleh, gitu ya. Nabi SAW bersabda, man ista'affa Allah. Siapa yang ista'affa, merasa kaya, Allah Ta'ala jadikan dia merasa cukup. Gitu ya. Siapa yang mengkondisikan pikirannya, enggak, saya merasa cukup kok, afif, saya mulia, saya tidak mau minta, Allah Ta'ala menjadikan begitu. Waman istakaffa, bersama siapa yang mencegah diri dari minta, kafahullahu, Allah Ta'ala mencukupkan dia. Istakaffa, siapa yang merasa cukup, Allah Ta'ala mencukupkan dia. Waman sa'ala walau kimam aukiyah faqad alhafa. Siapa yang minta dan dia punya di rumahnya ada sedikit makanan, faqad alhafa. Alhafa itu di sini menurut Nabi, minta lebih dari yang seharusnya. Sudah ada yang dimakan masih minta dia. Tidak boleh. Sudah ada yang dimakan dia minta. Makanya diwajibkan zakat fitri dibagikan setidaknya sesaat sebelum sholat Idul Fitri, agar mereka itu tidak ada yang minta di hari Idul Fitri itu, agar mereka itu tidak ada yang minta di hari raya Idul Fitri. Ini penting kita pahami. Hendaknya kita banyak-banyak bersedekah. Karena orang beriman itu, kata Nabi SAW, innal mu'min tahta dhilali shadaqati yaumil qiyamah. Orang beriman itu di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Nah, sedekah kita itu akan menjadi naungan di hari kiamat nanti. Nah, gitu ya. Sedekah kita menjadi naungan di hari kiamat nanti. Nah, begitu. Kita itu ya bukan orang yang satu hari baca Al-Quran terus, satu hari kita zikir terus, bukan. Kita itu lupa pada Allah Ta'ala. Ketahuilah, rezeki yang kita terima itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala.
Kalau ada yang dimudahkan, tidak ada yang dapat rezeki. Begitu ya. Kalau ada yang kita tidak dimudahkan, tidak ada orang mendapat rezeki karena kepandaiannya, kemampuannya, tidak ada. Rezeki itu Allah Ta'ala berikan pada kita lah. Supaya rezeki itu tidak menjadi bumerang buat kita, hendaknya kita gunakan rezeki itu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melebihkan rezeki yang kita terima agar kita pun bisa infak, sedekah. Begitu lah. Apa Allah Ta'ala tidak tahu berapa yang kita butuhkan? Sudah tahu Allah Ta'ala, sudah tahu. Tetapi Allah Ta'ala memberi lebih kepada kita agar kita sedekah. Begitu lah. Jadi baik loh Allah Ta'ala itu. Gitu ya. Allah Ta'ala itu baik. Gitu ya. Allah Ta'ala itu baik. Rahman Rahim Allah Ta'ala. Kita diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita bersedekah. Untuk siapa? Ada 3 hal tadi. Gitu ya. Fali anfusikum. Nah, gitu ya. Untuk diri kita. Gitu ya. Yang pertama loh itu. Yang pertama. Baru yang kedua, ibtigha wajhillah, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Baru yang ketiga Allah Ta'ala mengatakan yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, dibalas oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, sudah Allah Ta'ala memberikan manfaat pertama, kebaikan kita dan masyarakat. Yang kedua diridhoi Allah Ta'ala, dan yang ketiga dibalas. Coba dipikirkan, gitu ya. Hendaknya kita berpikir bahwa apa yang kita berikan kepada masyarakat itu ada gunanya. Misalnya begini, misalnya ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibn Katsir dari Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna al-laila bisadaqah. Ada orang berkata, saya akan sedekah malam ini. Nah, lalu dia membawa sedekahnya dan diletakkan pada seorang pezina. Di pagi harinya orang-orang berkata, tadi malam ada orang bersedekah kepada pezina. Nah, bagaimana itu? Orang berbuat maksiat dikasih uang. Lalu Allah berkata, Allahumma lakal hamdu ala zani, segala puji bagi engkau ya Allah terhadap pezina itu. Saya akan sedekah lagi malam ini. Oh, dia keluar buat sedekahnya, diletakkan kepada orang kaya. Besoknya orang berkata, bagaimana itu? Sedekah pada orang kaya. Ya bagaimana malam hari tidak kelihatan? Nah, kita coba pagi hari kelihatan. Atau mungkin orang ini kaya, pakaiannya begitu-begitu saja. Dipikir tidak punya, dia malah kaya ini, tokonya 3 lah. Gitu ya, tapi tidak tahu. Baik, orang berkata bagaimana orang kaya kok dikasih. Lalu ternyata baik, malam ini saya sedekah lagi. Ini yang ketiga, ini saya sedekah lagi. Ternyata diberikan kepada pencuri. Orang mencuri kok dikasih buat apa? Baik, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghani wa ala sarik. Segala puji bagi engkau ya Allah atas sedekah saya kepada pezina, kepada orang kaya, kadang kepada pencuri. Lalu dikatakan kepada orang tadi, amma shadaqatuka faqad kubilat. Sedekahmu sudah dibalas, sudah diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Wa mazaniyah fala'allaha an tasta'iffa biha an zinaha. Adapun yang berzina, semoga dia bertobat. Wala 'alal ghaniyah ya'tabir fayunfiqu mimma atahullah. Semoga orang yang kaya itu belajar, ngerti dia, kok saya dikasih, mestinya saya memberi loh. Wala 'ala sarik ayasta'ifa bi an sarqati, dan semoga orang mencuri itu bisa tobat loh. Bayangkan, ini kekuatan niat ya, kekuatan niat ya, kekuatan niat itu, niatnya benar, salah jadi benar loh. Bayangkan, ini kekuatan niat loh ya. Kita tuh sedekah misalnya kepada orang yang pura-pura sakit misalnya. Nah, kita sedekah kepada orang pura-pura sakit. Niat. Nah, mungkin orang tadi malu, ya, saya tuh pura-pura sakit, ngapusi orang saya tuh, membohongi orang. Lah, tobat ya. Jadi penting bagi kita untuk berniat yang baik. Nah, begitu ya. Penting bagi kita berniat yang baik. Jangan sampai kita itu terpaksa misalnya lah, tidak boleh. Tidak boleh terpaksa. Berikan karena Allah Ta'ala. Gitu. Ini infak saya, kebaikannya insya Allah buat saya. Yang kedua, karena ridhonya Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, semoga saya dibalas. Kita itu infak, berapa sih infak kita? Semoga kita selamat dari segala penyakit loh. Bayangkan,
Kita tuh sakit panas sudah bingung. Nah, sudah bingung. Iya, kalau dokternya bilang enggak apa-apa. Lah kalau dokternya ikut takut bagaimana? Ini bagaimana nih kok Anda kok bagaimana dokter ini? Saya sudah takut sekali. Begitu. Ini enggak tahu loh ya, ini sekarang ini sudah mulai muncul lagi loh. Gitu ya, akhirnya tambah sakit. Begitu ya. Ya sudah saya kasih obat ya. 5 ini obatnya lah. Begitu ya, tambah takut misalnya begitu loh. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan, kita dikasih kesehatan. Sudah sakit takut keluar uang lah, bayangkan. Nah, sudah sakit takut keluar uang lah, begitu ya. Sudah sakit takut keluar uang lah, bayangkan. Tapi kalau sedekah, alhamdulillah tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, ketakutan dan sebagainya lah, begitu. Ini manfaat dari sedekah. Apalagi ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apalagi ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang saya katakan, yang Allah Taala katakan 700 kali lipat loh, bayangkan 700 kali lipat. Nah, kalau kita infak Allah Taala membalas dengan 700 kali lipat. Nah, ini penting kita pahami agar kita banyak-banyak bersedekah, agar kita selamat dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membahas mengenai riba, yaitu anti lawan daripada sedekah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.